Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Iyasa yudhimkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi 'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allahi 'aziz. Ya, kita paham dulu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara, kamu semua adalah memerlukan Allah. Fakir itu memerlukan yang lain, agniya itu tidak memerlukan yang lain. Nah, kita seluruh manusia itu antumul fuqara ila Allah. Lima seluruh manusia itu memerlukan Allah. Misalnya kita kalau tidak ada udara, tidak bisa bernafas. Dan udara itu Allah yang memiliki. Kita kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada energi gelap gulita. Dan sinar matahari itu dari Allah. Nah, kita dilengkapi dengan seluruh indera, panca indera, sensori luar, sensori dalam, seluruh kecerdasan, itu semuanya dari Allah. Maka sebetulnya manusia tidak pernah bisa hidup kecuali dari Allah. Makanya misalnya begini, yang disebut dengan munas itu yang mana? Misalnya katakan, oh ini tanganku, ini kepalaku, ini kakiku. Ya. Terus yang dimaksud aku itu yang mana? Yang dimaksud aku itu yang mana? Terus misalnya malam-malam kita tidur, tangan masih lengkap, kepala masih lengkap, kaki masih lengkap, tapi tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena akunya tidak bersama. Akunya kadang melayang kemana-mana. Bahkan kita masuk ditanya, ya Rasulullah, apa di surga itu besok juga ada tidur? Terus jawab, tidur itu temannya mati. Iya, ada kan orang yang tidur tidak berani, tidak kembali hidup. Bablas tak terusin. Ada kan? Makanya kita tuh lemah sekali. Yang dimaksud aku itu yang mana itu? Ya, anu itu yang ditiupkan oleh Allah oleh malaikat ketika kita dijalin mulai 4 bulan selesai itu sebagai hakikat dari anu.
Yang lain ini cuma dada pada. Makanya kenapa sampai orang katakan ngaji kok kalau banget mau bunyi, mulus bunyi ngaji sakit esok semua sedang makan ngaji meneng. Lo kan tadi malam juga bernapas, sekarang bernapas lagi kan? Tadi malam makan, bukan fisik kan? Tadi pagi-pagi bangun minum juga kan? Nah itu asupan fisik. Dan asupan aku yang sebenarnya itulah dari tuntunan Allah dan Rasulullah dan sunnah gitu. Makanya aku manusia itu ibaratnya seperti bumi, sedangkan Al-Quran itu seperti air hujan. Bumi kalau tidak ada air hujan itu mati. Orang hidup ini kalau nggak dapat petunjuk Quran itu bagaikan bumi yang mati, nggak bisa hidup. Dan itu aja, kalau saya panjang baca keterangannya. Nah terus wallahu ghaniyun hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan yang lain. Al-Hamid dan maha terpuji. Jadi yang dimaksud kaya di sini goni itu tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Bahwa kemudian Allah menugaskan malaikat, ya malaikat diciptakan dan tidak bisa kecuali satu saja, hanya anak. Malaikat tidak bisa ingkar, malaikat tidak bisa dusta. Sebaliknya setan tidak bisa taat, bisanya hanya dusta, ingkar, sombong. Itu sekedar sebagai instrumen. Jadi sebetulnya Allah tidak membutuhkan makhluk. Iyasa jika Allah menghendaki yudhibkum, menghancurkan, memusnahkan kamu semua. Kalau Allah mau, apa sih susahnya itu? Seluruh muka bumi aja ketika zaman Nabi Nuh itu mudah kok. Langit nurunkan hujan bagaikan air ditumpahkan, seluruh permukaan bumi jadi sumber air. Itu mudah saja bagi Allah. Makanya iyasa seandainya Allah menghendaki yudhibkum, menghancurkan kamu, mengusahakan, terus wayati bikautin, jadi kemudian didatangkan manusia yang lain, yang baru, apa? Yang tidak seperti orang-orang yang selalu dusta, yang kufur. Makanya biasanya sekali tidak dari terlalu sulit diperbaiki itu dimusnahkan semua, baru diciptakan yang baru gitu. Seperti kendaraan order dingin baru rusak terus kan, ya jadi barang rusak aja beli baru kan. Nah, orang itu diperbaiki juga sulit gitu kan. Sudah terjadi bencana alam, terjadi wabah, terjadi pandemi, macam-macam itu. Nanti cetakan yang baru gitu. Bisa dengan halilintar, bisa dengan angin puting beliung, ada dengan gempa, bisa dengan hujan batu gitu. Itu yudhibkum, ya iyasa yudhibkum. Jika Allah menghendaki menghancurkan kamu semua, wajati bikautin, jadi Allah mendatangkan, menciptakan manusia yang baru. Bapak jadi kalau di aziz, nah yang demikian itu bagi Allah di aziz, ya tidak ada istilah sulit, mudah saja. Maka kita itu sebetulnya ya lemah sekali. Makanya kenapa kita makhluk yang ciptaan Allah tapi banyak yang ingkar kepada Allah. Oke, kita lanjut ayat 18 berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. La yuhmal minhu syai'. La yuhmal minhu syai'. Walau kana dha qurba. Walau kana dha qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Wa ila Allahil masir. Wa ila Allahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wala dhulumatu walan nur. Wa dhulumatu walan nur. Wala dhillu walal harur. Wala dhillu walal harur. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Wa ma yastawil ahya' walal amwat. Inna Allaha yusmi'u man yasha. Inna Allaha yusmi'u man yasha'. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. In anta illa nadhir. In anta illa nadhir. Ini sekarang menurut Al-Quran tidak ada istilah surga nur neraka. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Demikian pula sebaliknya. Makanya ibu-ibu jangan malu kalau misalnya bapaknya atau suami bilang, "Man, gue nemu gue tak ngaji, gue nemu busuk gue kak aja." Ya itu yang kemudian orang gue semua nemu gue, saya aku bahasa ngaji, gue nak paham, aku busuk gue kak aja. Nah, terus juga begitu berprogram. Aku tak nyuri ke sana, kamu di rumah saja. Mulai itu kue tadai. Jadi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Pahala juga begitu. Terus apa ditolak lagi? Wa tadamu muthqalatun ila himliha. Nah, dan jika seorang itu
berat dosanya memanggil orang untuk membantu memikulnya. Ya, la yu'mal min syai'an, sama sekali tidak bisa membantu mikul dosanya. Makanya kontrolnya di sini menjadi akraban. Mereka katakan sini bahwa tak kurban, walaupun itu sangat dekat, sohib lah itu. Model sekarang ya ngefriend lah itu. Gue sorokok, gue dikontrolnya gue. Terus kontrolnya kabupaten untuk program. Kalau begitu tidak pakai sini dosanya nggak akan bisa. Kenapa? Kalau memang orang yu'mal min syai'in, lalu orang yang menanggung itu nanti kalau bapak ibu istiqomah mengumpulkan itu banyak yang hal yang dulu itu banyak yang dibenarkan oleh Al-Quran ini. Karena kesannya yang umum itu dulu tidak berpedoman pada Quran. Makanya gini-gini baru cara detail-detail ditemui. Inama tundiru ladina yakshawna rabbahu bilghaib. Nah, sesuai yang dapat kamu memberi peringatan ya, tundiru memberi peringatan. Ya kalau dulu kamu itu kamu nabi, sekarang ya harusnya semua orang yang iman dan amal soleh. Dan hanya saja kamu tidak bisa memberi peringatan, mengajak berbuat baik kecuali orang-orang yang yakshawna rabbahu, yang takut pada Tuhanmu, kemudian baik pada hal yang baik, wahai sholat, mendirikan sholat. Maka dari malam kenapa kita bilang wala yakhshallahu, dan takutnya hanya kepada Allah. Karena ciri orang yang menjadi baik itu menuntut pada Allah, takut pada Allah, tidak sombong, ya tidak lagu, tapi baru yaksha Rabbahu, ya takut pada Tuhan mereka. Lebih berhal yang baik, ya kita akhir dan seluruh rakyat itu sekarang masih baik itu. Terus kita sholat. Terus bahwa tazakka fa'inama yang tazakka li nafsi, barang siapa yang zakat membersihkan diri, ya yang tazakka li nafsi itu untuk kebersihan dirinya sendiri. Tapi tidak bisa nggak sengaja ini mau korupsi banyak-banyak terus nanti dizakati nggak perlu kan 8%, 10% jadi bersih, nggak begitu. Itu namanya bukan membersihkan. Membersihkan itu kalau cara kerjanya yang hak, yang benar, yang jujur, dapat rezeki, kalau rezeki kemudian dizakati, itu yang membersihkan. Tapi tidak bisa hal yang batil, yang haram kemudian dizakati jadi bersih, nggak bisa. Jadi jangan modelnya kayak saya korupsi bareng-bareng, kemudian juga bentuknya ya bisa umroh bertobat. Itu sengaja. Jadi tidak bisa hidup cara begitu. Wa'illallah masih dan kepada Allah seluruh kembalinya kepada kembali. Nah berikutnya ini namanya ta'alul amal wal batil. Apa dia dulu dengan amal? Apa disebut dengan batil? Bahwanya sapi. Kan kalau secara doir, secara kasat mata kita udah ngerti. Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat. Tapi maksudnya bukan sekedar itu. Maksudnya itu yang namanya buta itu orang yang tidak mau tuntunan Allah dan Rasul. Yang namanya basir itu yang mau menerima tuntunan Allah dan Rasul. Terus ini Allah bertanya, apa podo wong sing ngamalke tuntunan dari Allah dan Rasul dengan yang tidak? Ya tentu berbeda gitu. Jadi ini bukan sekedar makna fisik yang kasat mata, tapi makna lebih luas dari itu. Ini diulang lagi. Waladulma walanur. Sebetulnya kata layang belakang, layang belakang itu kalau nggak usah pakai la itu sudah cukup.
pakai uang ini kalau mengata lahannya disebut lahan ziyadah tambahan. Maka dalam bahasa seringkali diterjemahkan pakai pula. Tapi seandainya berbahasa Arab bala gulumatu wan nur itu sudah betul. Cuma untuk menguatkan ditambah la di belakang. Maka wala gulumat wala nur. Walaupun bala gulumat wan nur sudah betul. Tapi kalau untuk menguatkan ditambah la ziyadah. Maka biasanya nanti terdapat artinya pula. Dan tidak pula sama orang yang gelap gulita dengan terang benderang. Ya jelas berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak menerima Quran itu digambarkan duluan. Orang yang menerima Quran namanya nur. Maka besok di akhirat orang-orang yang menolak kebenaran Quran itu gelap gulita. Orang yang menerima Quran besok di akhirat kinclong. Ya, apa itu kinclong? Glowing, bersinar mancar itu loh. Ya, auranya itu serba kemudian. Itu mana di situ. Terus berikutnya walal dillu walal harur. Ini juga sama seharusnya walal dillu wal hurur wal harur sudah betul. Terus ditambah la ziyadah untuk menguatkan. Tidak pula sama antara yang teduh dengan yang panas. Orang yang tidak terima hidayah itu selalu panas, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, gitu kan? Kenapa? Jiwanya nggak tenang. Beda orang yang menerima Al-Quran itu jiwanya jadi tenang, teduh, menyelesaikan masalah jadi mudah. Tapi kalau orang yang harur menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Apa contohnya? Kekurangan kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan pendidikan anaknya bermasalah kan, malah pinjamnya pada rentenir, lebih masalah lagi. Kenapa demikian? Karena harur, tidak teduh, tidak tenang. Padahal hidup ini sebetulnya seni menyelesaikan masalah. Tiap hari bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh bahkan ratusan. Setiap berapa menit ada masalah, kita harus mengambil keputusan. Nah, kalau kita selalu membantu Allah dan Rasul, itu mengambil keputusan selalu tepat. Kalau keputusan salah, nanti beliau menutupi kesalahan. Bohong awal ditutupi bohong berikutnya. Jadi ini ternak kebohongan. Berkembang biak kan kebohongannya. Nah, itu jadi begitu. Terus bama yastamil ahya'u walal amwat. Dan tidaklah sama yang hidup dengan yang mati. Tadi saya katakan di awal, diri kita, aku kita itu ibaratnya bumi. Wahyu dari Allah turunkan pada Nabi ibaratnya air hujan. Bumi yang mati ini kena air hujan jadi hidup. Nah, itu orang yang mati jiwanya. Bumi ini enggak kena air hujan. Jadi mau air hujan di sini terbawa angin ke sana, turunkan di sana. Kenapa? Ini kan enggak mau menerima Al-Quran. Orang yang tidak menerima Al-Quran digambarkan jiwanya mati. Yang mati itu akunya. Tapi kalau fisiknya, ya tangannya, ya kakinya, ya indranya, itu digerakkan oleh akunya itu. Jadi penentunya itu ya akunya itu. Nah, besok mempertanggungjawabkan di hadapan Allah akunya. Badan jadi saksi. Maka besok kaki bisa cerita, bisa saksi, tangan bisa cerita, kulit jadi cerita semua. Cerita pada apa yang diperintahkan oleh aku. Maka nanti yang dipertanggungjawabkan itu akunya tadi.
Innallaha yusmi'u may yasha. Ya, sesungguhnya Allah itu memberikan pendengaran kepada siapa yang ingin. Dimana siapa? Allah sudah memberikan jalan. Ini jalan Quran, ini jalan sesat. Yang mengikuti Quran, namanya Allah memberikan dia bisa mendengar. Jadi melalui takbir seperti itu. Jadi kalau nggak mau memahami apa namanya nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah itu kesalahan sendiri. Kenapa tidak mau diajak memahami Quran? Ini lebih ngeri lagi ini. Coba. Wa ma'anta bimusmi'i ma'il kubur. Orang yang tidak bisa mendengar itu gambarnya seperti orang mati. Nah, orang yang menolak kebenaran itu seperti orang mati, mulai tidak baik orang dulu. Amalnya pura-pura nggak dengar, akhirnya nggak dengar beneran. Apa? Nggak dengar kebenaran. Setiap mendengar kebenaran, sumpah menolak. Makanya kenapa memusuhi orang-orang yang ngajak kebenaran? Kenapa? Karena besar terus, panas terus. Nah itu digambarkan oleh Allah, wa ma'anta bimusmini mangkil kubur. Hei Nabi, kowe ora bakal iso memperdengarkan kebenaran pada wong ning kubur. Itu maksud wong sing ning dunya sing urip iki, sing urip iki jane nggon badan padake. Ning ruhnya, jiwanya wis mati. Mula disampaikan kebenaran ora iso krungu gitu. Ini loh bagian akhir yang diteruskan. Ini memang harus teliti. Wa anta bi muslimin man fil kubur. Jadi walaupun terjemah rabiahnya, kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Tapi makna itu sebutnya orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu gambarnya seperti orang mati. Nek orang mati, dia rasa kurung apa-apa gitu. Nah nanti kalau boleh membuka diri, mulai ada kemauan, nah baru bisa mendengar kebenaran. Makanya yang namanya ajaran itu nggak boleh berhenti. Siapa tahu suatu ketika dia mau mendengarkan. Tapi ini kalau pancen wis sumung buku mau belajar tuh, ya ora mesti gitu. Kenapa? Lho wis ping 10 belum, ya ping 15 lah nek 10. Ping 20 ya ping 40 gitu lho. Tidak boleh berhenti, harus terus menerus. Itu maksudnya begitu. In anta ila nadir, kamu tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa qala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa qala fiha nadhir. Wa ayyukadzibuka faqad kadzab. Wa yukadzibuka faqad kadzab. Alladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum Alladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Thumma aqadtu alladhina kafaru
Sesungguhnya Allah arsalnaka, mengutus kamu Nabi, kamu Rasul. Awalnya begitu, tapi Nabi Rasul fisiknya sudah wafat, tapi tugas kenabian, tugas kerasulan selamanya masih ada. Selama masih ada orang yang Islam, masih ada orang yang beriman. Itu bil haqi, dengan membawa kebenaran. Apa benar? Ya wahyu, Al-Quran. Untuk apa? Basiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nabi mau peringatan. Wa im min umatin ila qala fiha nadir. Nah, coba ini. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Itu kalau bahasa kita mudahnya begini, setiap umat pasti diutus seorang rasul. Singkat seperti itu kan. Tapi kan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya itu begini, karena banyak syairnya sangat tinggi. Padahal kalau bahasa Indonesia itu mudah sekali, bahwa setiap umat diutus rasul. Tapi bahasa ini, wa min umatin illa qala fiha nadir. Maksudnya setiap umat diutus rasul, yang tugasnya memberi peringatan. Bayukat dibuka. Nah, seandainya mereka itu mendustakan kamu, fakot kadzaba, dan sungguh juga telah didustakan alladzina min qablihim, ya orang-orang yang sebelum mereka. Qablihim maksudnya apa? Para nabi, para rasul juga didustakan oleh umatnya. Ya Nabi Nuh juga didustakan, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga, Nabi Shu'aib juga, apalagi Nabi Hud, Nabi Sholeh gitu kan. Nah itu juga biasa begitu. Wis merasa kaget. Nah, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Itu mereka datang dengan apa? Rusuluhum, usul mereka bila membawa bayyinat bukti-bukti yang nyata, babi zubur dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi. Ya, itu kan ada kitab Taurat, ada suhuf-suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Itu disebut dengan zubur wal kitab. Nah, yang kemudian jadi zubur lembar-lembaran kemudian menjadikan kitab, termasuk kitab Al-Quran munir, itu yang memberikan cahaya, yang menerangi, yang menyinari. Maka fungsi Nabi salah satunya yang menyinari supaya terang benderang. Cuma adatul ladzina kafaru, kemudian Allah mengadab orang-orang yang kafaru, orang-orang yang ingkar. Pakai nakir, maka bagaimana akibat dari kemurkaan Allah? Maka kenapa seringkali penjaga neraka disebut malaikat nakir? Iya kan? Waktu dulu pelajaran waktu di rumah mereka. Ya itu karena apa? Ya penjaga neraka orang-orang yang selalu berdosa, kufur, Allah murka, masuk neraka, menjaga orang-orang neraka itu disebut nakir. Ini tambah 2 ayat lagi, 27, 28. Masih cukup kan? Masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa. Alam tara anna Allah anzala minas samaa. Minas samaa'i ma'an fa akhrajna
Ghafur. Ini luar biasa ini. Alam tara Allah adalah minasama imaka. Tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau cermati, tidakkah kau berpikirkan bahwa Allah menurunkan air dari langit. Dengan air itu fa'akhraja bihi, maka Allah menumbuhkan berbagai macam tamarotim mukhtalifat alwanuha, berbagai macam buah-buahan yang berwarna-warni rupanya, alwanuha, ya mukhtalifan, bermacam-macam warna buahnya. Ada buah yang warnanya hijau, ada yang ketika semakin tua menguning, ada kemudian ketika sudah betul-betul matang kuning beneran, ada yang warnanya semula merah muda, kemudian tua setelah matang betul menjadi merah tua, ya kan? Ada yang warnanya macam-macam. Itu seringkali bukan hanya berbeda pohon, bahkan di dalam pohon yang sama itu warnanya bisa berbeda-beda, dan rasanya juga bisa berbeda-beda. Nah, ini kan luar biasa bahasa Allah itu. Ya, itu mukhtalifan alwanuha. Nah, kenapa bisa jadi begitu? Itulah bahasa Allah. Terus lagi, wa minal jibali judatun bidu wa kumru mukhtalifun alwanuha. Coba itu juga begitu. Dan itu Allah menciptakan jibal, gunung. Ya, gunung-gunung itu ada garis-garis putih. Ya, judatun bidu, ada garis-garis putih. Wa kumrum, dan kemerah-merahan, garis yang warnanya kemerah-merahan. Mukhtalifun alwanuha, warnanya bermacam-macam. Kenapa kok ada gunung ketika ditambang, gunung ditambang, kok adanya warnanya putih? Ternyata gunung Agung. Ada gunung yang ditambang warnanya merah. Ternyata mengandung biji besi, ada mengandung emas, ada uranium, ada macam-macam kan? Nah, bahkan itu seringkali itu gunungnya yang sama, itu kadang-kadang berlapis-lapis tuh ya. Nah, ada ini lapisan yang tanah gembur, ini lapisan yang padas, ini lapisan yang batu tapi batunya masih keputih-putihan. Ini ada yang gunung lapisan batu tapi batunya batu yang keras, batu hitam gitu kan. Ini terjadi begitu. Jadi semuanya menjadi tambang yang luar biasa hebatnya, yang warna-warni jenisnya, warnanya, dan berbeda-beda nilai ekonominya. Nah, Pak Dengar duwe ilmu ini yang nonton, kita apik men. Kenapa enggak nekuni ilmunya? Cuma kalau yang nekuni bidang misalnya pertanahan, itu ketahuan semua jenis-jenis tanahnya, kandung apa gitu kan. Itu karena maka nanti kaitannya dengan itu ayat 28 ini. Terus ada juga wagoro ditusud. Nah ini ada juga yang warnanya hitam pekat. Kira-kira tambang apa yang hitam pekat itu? Batu bara, nikel. Itu kalau sering kelihatan naik pesawat sudah agak turun, itu di laut itu membawa batu bara, bawa nikel itu seperti bukit berjalan itu jadi gonya gitu. Apa ini serah butuh gas gitu. Berhari-hari itu beribu-ribu
dukon itu. Wae juga wani rono. Kita wong Indonesia pancen baik hati betul. Dibayar kabeh. Itu mungkin mengamalkan ajaran Al-Quran, membantu yang lain. Terus maminan nasi dan sebagian manusia wadawa, nah itu binatang-binatang melata, walan'am dan binatang-binatang ternak. Tidak muhtalifun alwanuhu kadali. Demikian pula itu manusia, binatang apa? Makhluk melata, binatang ternak juga warna-warni. Ya kan? Ada pada tertanam pada DNA orang itu menganggap orang itu handsome, orang itu cantik kalau warna kulitnya itu sawo mata. Tapi matanya orang bosok loh. Mata sih beneran itu loh. Jadi coklatnya coklat halus gitu loh. Oh, kenapa? Karena sejak itu turun-temurun itu ada gen kita seperti itu. Orang yang paling handsome, orang yang paling pretty, cantik itu yang warnanya putih. Kenapa? Karena terbentuk oleh proses alam ini. Terus ada di bagian belahan dunia yang lain itu nganggap paling cantik, ya paling handsome itu yang hitam, semakin hitam semakin cantik. Kalau hitamnya wis tenang, hitam gelap, wah itu paling cantik. Ada yang begitu kan? Ini semuanya Nabi menunjukkan al-wanuhu kadali. Dan coba ikan juga begitu kan? Coba lihat di tempat itu, ikan itu. Ya kan? Ada yang warnanya kuning, ada yang merah, ada yang putih. Ini hitam udah banyak kan? Ya. Nah, kalau warna-warni juga itu agak terhilang-hilang ketika perjalanan dari itu dari Sulawesi Barat, dari Sulawesi Barat terus ke Sulawesi Selatan dan ujung sana itu lewat di rumah makan, tapi ikannya itu berbagai macam, besar-besar, warna-warni luar biasa. Ini kok di dunia ada saja, hebatnya Indonesia. Saya kira yang ada itu cuma Jawa, karena luar Jawa luar biasa. Di mana-mana menemukan seperti itu. Nah, coba ini hebatnya apa ini? Setelah tadi diterangkan, ini warna buahnya macam-macam, warna gunungnya macam-macam, warna manusia macam-macam, warna binatang melata macam-macam, warna binatang ternak macam-macam. Ujungnya apa? Innama yakhsyallahi min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang betul takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu jamak dari alim. Tapi di bahasa Indonesia seringkali digunakan para alim ulama. Padahal ulama itu sudah jamak. Malah lebih cepat lagi para ulama. Tapi ya karena itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab ulama itu sudah jamak, sudah banyak. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu yang dimaksud ulama itu siapa? Ya ulama yang mendalam ilmunya tentang ini tadi, yang memahami tentang tuntunan Allah, yang memahami tentang berbagai macam apa? Yang mendalami jenis buah-buahan itu kalau dia betul-betul sangat mendalam, nanti dia akan sampai kepada kesimpulan ini nggak mungkin kalau ciptaan manusia. Ini pasti yang menciptakan yang lebih dasar daripada manusia. Nanti sampai kepada Allah. Nanti juga begitu yang mendalami masalah ekosistem keterapan alam semesta ini. Waktunya sudah habis.
Innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Maha. Bisa lagi Pak. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Kadang-kadang kalau sudah mulai ngomong itu lupa waktu. Ya berhenti di tengah. Bapak Ibu Pak Kasih semuanya, insya Allah lanjutkan besok pagi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua senantiasa membantu melaksanakan pemotong yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang mau ikuti kajian nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Musyaroh di utara masjidnya besar, strategis, tempat parkirnya luas. Silakan Bapak Ibu yang mau kita kirim bersama dengan kata hamdalah dan selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.